Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أوضح لنا مناهج الاستبصار وأمرنا بالتدبر والاعتبار، والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد نبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أحسن القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إلى آخر الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان. وقال سيد جعفر البرجنجي: فتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غايات مرامه ومرامه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب metatunuh. Jadi kudu semangat gogorowokan. Tapi insyaallah nya hadir di dieu mah insyaallah sarehat sadayana jauh tina corona. Insyaallah umat Islam moal daekeun wau jeung corona. Amin. Jeung corona moal daekeun ngedeukeut ka jalmi anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mau bebasnya gogorowokan oge. Pan cenah corona teh bisa nular ka batur teh lewat jigong. Naon atunya ada bahasa dokter nama dompet naon eta? Dompet jigong cek bahasa urang mah. Matak saleresna lamun bener corona nularna lewat jigong kuduna tong di masker, Pak. Ya di masker bisa tereh modal. Jigongna napal na masker ka ambeul deui hayu makin loba meureunanya. Makin loba we numpuk. Nu tadina kadarna sekian persen jadi sekian ribu persen. Insyaallah urang aman. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأحلانا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الحبائب والمشايخ Gusti kuring dipihormat habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah
dina ieu saah siang pagi menjelang siang urang biasa muajahah majlis sasarangan sareng para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita sareng para habaib mudah-mudahan sing dugi ke yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Moga-moga urang doakeun para habaib dzurriyyah Rasul senantiasa dipaparinan kesehatan lahir batin ku Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Para guru, para kiai, para ajengan, alimul ulama, dewan guru, pondok pesantren Masyhadin Nur, bil khusus sahibul fadilah, sahibul wasilah, nu janten sabab sing kuring tiasa muajahah silaturahim kepada jamaah hadirin sadayana dina ieu saah mukarram wal muhtaram Kiai Haji Fathullah. Urang doakeun anjeunna beserta keluarga besarna ge wargina nu nembe paparinang sambutan sing disarehakeun lahir batina, dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun di setiap langkahna, dimanfaatkeun ilmuna dunia sinar akhiratna. Amin ya Rabbal. Ya aparatur pemerintah sipil maupun militer upami aya Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW sadayana sohibul wilayah menuju ngemban jabatan amanah upami haladir berkah Maulidir Rasul, ngumpul sareng para habaib, ngumpul sareng para ulama, mudah-mudahan jabatan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing dijantankeun jabatan maslahat, jabatan manfaat kanggo anjeunna keluargana, masyarakatna, dunia sinar akhiratna. Sanes jabatan matak ngadoreksakeun, sanes jabatan matak milakakeun ka anjeunna keluargana, masyarakatna, dunia sinar akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah kaum muslimin, hadirat jamaah kaum muslimat, para santri al-masyhad, insyaallah negara ranteng Kararasep, para bapak jamaah sadaya dihormat ku simkuring nepi ka takdim ku simkuring. Moga-moga urang sadaya senantiasa dina tangtayungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dina taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana saurna waktuna terbatas dugi ke duhur ayeuna tos jam 11 kurang saali. Urang dina ieu saah hadir teh sanes hiji seja ta'ziman wa takriman wa mahabbatan li maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati haul daripada ayahanda guru urang sadayana anu ke-44 yaitu Ahmad An-Nadhiri. Mudah-mudahan barokah haul urang sadaya ngariung dina ieu tempat, anjeunna di alam barzahnya senantiasa ditinggikeun derajatna ku Allah Subhanahu wa taala, dilegakeun kuburanana, dijantenkeun kuburanna raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bicara haul pasti bicara kematian. Laras teu? Bicara haul bicara mati. Nu ngaranna mati teu butuh sebab. Kadang-kadang di urang sok aya pemahaman lamun nguping jalmi nu maot sok naros urang gering naon. Bener teu? Mun urang nguping aya nu maot eta gering naon jelema eta. Sim kuring bade nu maros nah ari gering kudu mati. Jarang beuling. Aya gering kudu mati henteu? Wajib mati henteu? Aya sehat kudu mati henteu? Nu sehat bisa mati henteu? Nu gering bisa. Jadi dua anak bisa. Kadang-kadang di urang sok kaitkeun kadinya mata ku rumah saja jak poho kana mati. Rumah salila bocah hidup di alam dunia dibere isu corona ge mingkeung desieun modal. Kadang-kadang make masker untuk menghindar katepaan corona. Sim kuring hiji mangsa kantos ngaos di wilayah Banten. Uihna di dieu pun langganan di gege rumah cilaka. Di payung teh aya 7 motor gitu anu kelibas. Di antara korban teh aya nu make masker. Di antara korban teh aya nu make meureun manehna make masker teh supaya terhindar tina corona. Da sieun ku corona sieun mah. Pek teh maot nantang ku corona ku kontainer modal. Ku corona mah aman ku kontainer dihajar. Teh ieu para hadirin jamaah sadaya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lamun nyerioskeun nu maot mah geus puguh tenang. Komo guru urang sadaya almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Kiai Ahmad An-Nadhiri. Tos tenang,
dihaulkeun ku para putra putuna, ku para murid-muridna, ku para santri-santrina nu ngadoakeun geus seueur ai urang kira-kira loba nu ngadoakeun. Jadi peringatan haul teh lain memperingatan tos pupus, tapi iktibar kanggo urang sadayana kira-kira lamun urang maot aya nu ngadoakeun teu. Amin. Meni baper bujang we. Kapedean. Masyaallah. Tapi rasa memang kan jeung santri mah kitu Pak ya tembak-tembakna gitu. Beda jeung bapak-bapak lu bawa merengut we gitu. Ngomong geus loba teh utang bingung kumaha mayana ieu. Orang mumpung di alam dunia kudu persiapkan bekal orang sadayana mata disebut dunia tepat kematian teteh. Dunia itu kan kalau kata santri dana ya dan dunuan dekat singkat. Karek kamari orang teh leutik ayeuna geus badan. Karek kamari orang kawin geus renyem budak. Abdi rarasaan asa karek kamari disunatan emut kene. Emut kene mah geus sarepetan can. Ya udah disunat, udah dihitan, udah bisa dibuktikan. Nah, ayeuna budak geus 8. Ya Allah, kamari dicukur asal loba huis euy. Rek lebaran kolot geuningan geus umur dipikir-pikir geus 40 tahun eta teh meureun. Cek hijriah mah geus 64 hiji. Tapi rasana teh sangoran subhanallah. Dan dunia itu singkat, dekat kematian bisa kapan saja menjemput kita. Lalu yang jadi pertanyaannya, apa yang sudah kita perbekal, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian? Apalagi di akhir zaman penuh fitnah. Masya Allah ujian tantangan umat Islam semakin hari faktanya semakin jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Boleh jadi maulid di mana-mana meriah. Boleh jadi zikir akbar di mana-mana, boleh jadi sholawat akbar di mana-mana, tapi faktanya di masyarakat rutinan nol besar. Benar? Rutinan hukuman rutinan. Ieu mah ngakur sekadar ngecas keimanan urang, ngecas kecintaan urang supaya tambah semangat ke Allah Subhanahu. Jadi acara yang sifatnya siar rojaban, maulidan, Muharraman dan lain sebagainya sifatnya supaya yang cas lamun baterai teh mah ulah ke lobet besar ngedrop. Ban likulli sayin casun. Likulli sayin itu tetap kedua saban-saban sawiji casun utawi ono casan. Tiap perkara aya casan Pak. Urang ge keimanan kecintaan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dicas leres teu. Maka Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Muhaddis rahimahullah dalam kitab Mafahim Yazibu an-Nusuha ketika berbicara tentang ihtifal Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan peringatan Maulid teh wasilatul kubra. Wasilah terbesar, media terbesar untuk apa? Lida'wati ilallah, untuk mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa kita kembali kepada Allah? Tak aya deui jalan. Sabab urang mah iwal ti Rasulullah sallallahu alaihi, jembatan urang mah iwal ti Rasulullah sallallahu alaihi, kendaraan urang mah iwal ti Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kata Muhammad bin Al-Maliki, ayyadkuru al-ummata bin Nabi, ingatkan kembali tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya, perjuangan dakwahnya, cara ibadahnya, akhlaknya, kenalkan kembali kepada umat Islam, kepada generasi yang mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya umat Islam saat ini banyak yang tidak mengenal Rasul, mereka hanya mengenal namanya saja, tapi tidak tahu perjuangan Rasul itu seperti apa, tidak tahu sejarah kehidupan Rasul itu seperti apa, sehingga hanya sebatas cinta di mulut. Cinta berdusta sobat, cinta berdusta guys. Cinta itu butuh pengorbanan. Islam sampai ke Indonesia itu bukan dengan mukjizat, bukan dengan karamat, tapi dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi. Sampai Rasul dihina, dicaci maki, dibaledokan, diusir di tanah kelahiran beliau. Coba kita renungkan zaman kiwari. Zaman orang mah nganggap Rasul teh siga biasa komun wanti muludan, naonan muludan. Cek tadinya bade mulud ge, bade maulid ge,
bade maulud tasawios lah. Muludan teh sesebutan cek mubalik mah mulutan. Abdi teh nuju mulutan. Sim kuring mubalik nuju mulutan, mulutan teh. Mulutan amal susul adab. Amplop sul amal. Pan urang teh bakal maot nu ngarencangan urang teh iwal amal. 3 hal nu bakal ngajajak urang maot teh keluarga, harta, amal. Nu bakal ngilu asup jeung kalian teh naon? Amplop. Amplop moal asup kalian, beak manten gurinya. Ieu para jamaah sadar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mulut dan terserah apa sajalah. Yang jelas kita harus membuka kembali lembaran sejarah Rasulullah SAW secara benar supaya terpatri dalam hati sanubari kita kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika semakin menurun ibadah kita, ingat Rasul. Jadi era semangat. Ketika kita ingin maksiat, ketika kita ingin menggibah, ingat Rasul. Tertulus terus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ulah ingat tengarana wewe. Osok baca sejarah Nabi, osok baca sejarah Nabi. Iraha bio tadi orang baca maulid naon tadi sumtudur ngarti henteu artinya tahu antesan. Ibarat orang bikin resep, mau bikin rendang, resepnya ada, dibaca bolak-balik, prakteknya enggak. Kira-kira bisa enggak ngerasain rendang? Kenapa enggak? Cuman dibaca bolak-balik resepnya, ngerti enggak? Praktekin, coba, baru kita bakal terasa. Prihatin jangan kiwari, nu nglarang muludan dalil naon? Enggak usah tekudu mulut-muludan dah. Dan Nabi Muhammad teh sarua dina Al-Qur'an disebutkeun sarua jeung jalmi biasa. Pedah Nabi Muhammad mah dibere wahyu. Ari urang Mang Wahyu. Aya Mang Wahyu aya. Punten Mang Wahyu nya. Ulang-ulang Nabi Mang Wahyu. Tapi kada eta istrina ulah diulang-ulang Nabi gitu aya di awal Mang Wahyu. Bisi urang dapat wahyu urang teh. Berarti urang teh Nabi cek pamajikanana. Urang teh dapat wahyu, heuh Mang Wahyu. Coba jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat sekarang banyak orang yang menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Prihatin kita umat Islam di Indonesia. Katanya mayoritas umat Islam. Tapi dilecehkan semakin tiap hari seolah-olah komo lamun membaca media sosial. Komo lamun ningali YouTube, Twitter, Instagram seolah-olah orang yang merendahkan Nabi, yang merendahkan Islam cuek, bebas berkeliaran. Baru-baru ini kan ramai viral presiden Prancis, apal Prancis? Eta suka larang ini. Oh, eta Prancis. Enggak salah itunya. Yang menyebutkan bahwa akar kekacauan itu dari Islam, terorisme dari Islam, ajaran Muhammad. Jadi ngegambar Muhammad gitu masalah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dulu aya jelema ngebanding-bandingkeun naon sih jasana Muhammad untuk kemerdekaan Indonesia dibanding Soekarno dulu. Mungkin niatnya bukan seperti itu, tapi karena ketidaktahuannya terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terjebak pada pembandingan terhadap sosok manusia mulia, sosok manusia agung yang dimuliakan dan diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berbahaya, hati-hati berbicara tentang Nabi Muhammad. Harus mengedepankan adab, harus mengedepankan etika, harus mengedepankan tata krama, karena Allah saja memberi contoh kepada kita, memberikan adab ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan orang dianjurkan di hadis qudsi takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berakhlak. Maka melalui momen yang sangat singkat saya ingin menjelaskan bagaimana kiat-kiat kita untuk menanamkan kecintaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk pada qasidah Imam Bushairi. Dalam qasidah Burdah beliau mengatakan, wansub ila dati ma syi'ta min syarafin wansub ila
مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق. Kalau melihat qasidah burdah, dua hal yang perlu kita pelajari, perlu kita ketahui yang berkaitan dengan sosok manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang masalah zat. Yang kedua tentang masalah qadr. Qadr itu kedudukan Nabi, yang mana Nabi tidak bisa dibandingi oleh siapapun dan tidak tertandingi oleh siapapun. Jangankan dibandingi, disamakan saja jangan. Mendekati untuk pembandingannya pun entok. Kaemot oge sigana Nabi siga sianunya entok. Komo lamun terjerumus pada pembandingan. Laras karena jangankan manusia biasa, kata Imam Busairi faqon nabiyina, para nabi yang lain 24.000 nabi, 315 nabi dan rasul yang di dalam ada ulul azmi, jangankan menyamai rasul, jangankan sebanding dengan nabi, walam yudanuhu fi, mendekatinya saja tidak ada satupun para nabi yang mampu mendekati derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, apalagi manusia biasa. Nah, keterkaitan tadi yang sedang ramai pernah viral, saya perlu sampaikan di hadapan para santri, di hadapan para masyarakat. Ini kaitannya dengan sejarah. Seolah-olah mereka kalau dikasih dalil, apa sih dalil Nabi Muhammad ada nggak sumbangsinya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Jin kuning beri maros. Ayat Nabi Muhammad sumbangsinya jin kemerdekaan Indonesia ayat tak? Jelas. Ayat kan namun diberi dalil agama, mau nerima nukaran itu mah. Jelas orang lama bicara dari agama ketika Nabi Adam baru diciptakan, baru ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat di sekeliling surga banyak tertulis nama Nabi Muhammad, pintu surga nama Nabi Muhammad, gantungan aras nama Nabi Muhammad, dedaunan pepohonan surga nama Nabi Muhammad, sehingga Nabi Adam bertanya, ya Rabb man huwa Muhammad, siapa itu Muhammad ya Rabb? Lalu kemudian Nabi Adam bertanya, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, laulahu ma khalaqtul jannah, laulahu ma khalaqtun nar, laulahu ma khalaqtul arsya, laulahu ma khalaqtus samawati wal ardh. Ngan dibere dalil kitu moal narima sih eta mah. Moal ngarti kana agama dan ngajina ge embung. Ting buduk ting teu harita. Maksud buduk teh nyantri ting teu. Ieu teh sarantri ya. Baru duduk teu. Anu teu berarti lain sih. Santri kawe. Santri mah kudu buduk. Jadi al-buduk huwa hukmul ma'had as-salafi. Ini definisi takrif buduk, bahwa stempel santri itu kudu buduk. Jadi lamun bapak anaknya di pesantren buduk kula dibawa balik Pak parnaikeun ilmu teteh. Kadang-kadang geuring buduk karunya rek ngubaran langsung kuring santri lo kesel ka kolot ongko mondokeun budak. Tapi ayo geuleuh dilongokan budak dari ayo ongko cenah mandiri. Rek mandiri kumaha budak. Bener enggak? Kade lamun buduk udah baliknya. Geus we. Atul hese silih garo. Bener Habib Baret keur digobong silih garo. Kenikmatan yang sangat tiada tara eta. Oh, tik-tik. Tika ngacai-ngacai si dadir ngelain. Nikmat garo masyaallah. Anu masa masih seri. Taya hadirin yang muslimin hadirat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kasih dalil seperti itu tidak akan paham, kita kasih bukti. Kemarin baru saja Indonesia merayakan Hari Santri Nasional 22 karena pernah terjadi suatu peristiwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, yang kalau menurut berita yang viral di YouTube, di WA itu atas saran Jenderal Sudirman memerintahkan Presiden Soekarno. Tapi saya juga pernah baca sejarah bahwa Soekarno disarankan oleh Bung Tomo untuk sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyikapi agresi kedua dari penjajah Inggris yang ditunggangi oleh Belanda.
Sebenarnya Pak, peperangan November itu penentuan. Kita sudah merdeka, cuma ingin dijajah lagi. Kalau seandainya ulama pada waktu hari H tidak turun, habaib pada waktu hari H tidak turun, mual tulus Indonesia merdeka, mual tulus. Malah duka bener kan teh, duka siko duka teh tinggal ngobrol kayak ke ahli nasab, ahli riwayat. Di sini ada ketua Robito Habib Albi. Insyaallah katanya Bung Tomo marganya bakut katanya habaib. Wallahu a'lam bishawab. Habaib katanya marganya bakut. Katanya wallahu a'lam bishawab. Punten, Bung Tomo ini orang yang sangat berjasa. Orang yang sangat, bahkan dengan jargon yang sangat masyhur, beliau pernah mengatakan kalau tidak ada kalimat takbir. Coba kupingin baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalau tidak ada kalimat takbir, dengan cara apa saya membangkitkan semangat para pemuda Nusantara untuk mengusir para penjajah? Garis bawahi, kalau tidak ada kalimat takbir, bukan takeber. Kadang-kadang Pak di media sosial Pak diselempengkan jadi takeber. Naudzubillah ini. Awas hati-hati. Takbir. Yang ngajarin takbir siapa? Yang ngajarin takbir siapa? Yang ngajarin takbir siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam benak Bung Tomo sudah terdoktrin ajaran Rasulullah sallallahu alaihi, sehingga kalau tidak ada takbir dia tidak akan bisa menggerakkan masyarakat untuk melawan penjajah. Maka kalau tidak ada takbir kita tidak bisa merdeka lagi. Betul? Laras, takbir. Sallu ala Nabi. Dari sini kita bisa tahu berarti Nabi Muhammad ayah jasanat untuk kemerdekaan Indonesia. Ayah jasanat untuk kemerdekaan Indonesia. Tuh. Dua, mayoritas yang berjuang di bumi Nusantara adalah para ulama dan habaib. Sekarang ulama dilecehkan, habaib bahkan sudah ada terang-terangan. Kadang-kadang kalau kita ningali YouTube para nasmoge panas. Habib bukan orang Indonesia, gerak balik juga ke Arab. Dasar turun onta. Loba disebut ke Habib teh kadrun, kadal durun. Goblok jelema. Habib itu punten Pak, Habib itu bukan turunan Arab. Habib itu turunan Rasulullah sallallahu alaihi. Turunan Arab kudu mararancung, urang demes. Teu kudu mancung. Aing demes teu mancung. Habib itu bukan turunan Arab tapi turunan Rasulullah sallallahu alaihi. Saya mau tanya, Rasul itu milik orang Arab atau milik semua? Rasul itu milik orang Arab atau semua? Semua. Sayyidul Qaumain wal Fariqain wal Arabi wal Ajam. Pemimpin bagi Arab, pemimpin bagi Ajam. Dimanapun Habib dilahirkan, di situ dia berbaur menjadi warga asli pribumi. Maka jangan balik ke Arab, aing itu diusir di Arab. Mengenai berijik lo bantu aku, orang serek, mikiran kreditan mobil gelir. Ya Allah ya Karim ya hadirin jamaah. Ini perlu saya sampaikan. Ini sejarah, tidak ada di pelajaran sekolah, tidak ada di pelajaran kuliah, tidak ada Pak. Yang berjuang bagi Indonesia ulama, dan ulama dikatakan oleh Nabi al-ulama warasatul anbiya. Semua ulama pikirannya sudah terdoktrin oleh ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas kalau bicara apakah Nabi Muhammad ada sumbangsinya terhadap kemerdekaan Indonesia, mutlak 100% Indonesia merdeka karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan saya ketika menjabat sebagai lembaga Basul Masal NU, lalu kemudian diskusi di Jawa Barat, bertemu langsung dengan pakar sejarawan Muslim, Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara. Saya ngobrol langsung terus ditanya, Habib dari mana? Saya dari Cianjur, Prof. Oh, Cianjur terus bangga. Tanggal 17 Agustus menjadi tanggal hari kemerdekaan Indonesia. Itu karena pesan amanat dari ulama di Cianjur namanya Syekh Musa yang ada di Sindang Barat. Ketika Presiden Soekarno soal ke Syekh Musa, lalu ketika ingin kembali di pesan, hai ini Soekarno, Indonesia harus merdeka tanggal 17. Kalau tidak merdeka tanggal 17 Agustus tahun ini, maka tunggu 300 tahun lagi Indonesia baru merdeka. Soekarno bunga, tapi bingung. Bunganya yang ngomong ulama, mukasyafah, sohor ahli hikmah, guru spiritual beliau. Dan ini dicatat dalam buku api sejarah 2 jilid karya daripada Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara. Akhirnya bingungnya apa? Karena kekuatan Jepang di Pulau Jawa pada waktu itu
masih kuat. Jadi secara adat kita tidak mungkin bisa mengalahkan Jepang pada waktu itu. Akhirnya beliau menemui ulama-ulama dari Muhammadiyah, Persia dan sebagainya. Terakhir dia menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang nantinya keluar resolusi jihad. Bukan, yang beliau menekan pemerintah Jepang untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Alhamdulillah. Kalau ulama jelas Pak, yakin perjuangan karena memang mayoritas di Indonesia adalah umat Islam dan bareto ayah tentara, ayah polisi, ayah santri jeung kiai. Habaib ayah sumbangsina jelas. Yang menciptakan burung Garuda, lambang kebanggaan Indonesia. Kira-kira nu hadir di wanita nincak-nincak burung Garuda. Wanita. Komo dipiralkeun mah diihanta, dipodolan burung Garuda wanita. Ditewak Pak. Lambang negara. Simbol kemuliaan dijamin oleh undang-undang. Siapa yang menciptakan lambang burung Garuda? Habib Abdul Hamid marganya Al-Gadri dari Pontianak. Subhanallah. Habaib. Matak pisieun utara apal Habib teh naon atuh teh. Sumbangsina di Indonesia masih mengankur ngendog we cicing di dieu teh. Begitu Pak lamun urang ningali di media sosial seperti itu kesannya seolah-olah naudzubillah. Nges gila balik sih ka ditu utara hanya ditabalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang mah aing beak kontrak di Indonesia. Coba ya jamaah saudara rahmatullah. Terus yang menciptakan lambang, yang menciptakan bendera merah putih. Siapa? Jembleng dewa. Ieu teh aya di kuliah di sekolah. Ayana di Al-Masad ayeuna muludah. Mun kuliah 50 juta. Aya ka Habib mah geus setengah na we. As-Sayyid Al-Alim Al-Alama Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jubri. Beliau lahir di Tarib Hadramaut, hijrah ke Sulawesi di Palu. Beliau dalam riwayat adik kelas daripada Mbah Hasyim Asy'ari waktu di Madura, duka waktu di mana? Waktu di nyantri di Mbah Khalil juga di mana? Dengan jelas beliau adik kelas dari Mbah Hasyim Asy'ari sehingga ketika Muktamar NU tahun 37, 5 tahun sebelum merdeka, beliau berpesan kepada Hadratus Hasyim Asy'ari, tolong sampaikan ke pemerintah Indonesia sementara pada waktu itu, kalau Indonesia jadi merdeka, benderanya harus merah putih dan ini lewat istihad. Hasilnya dari Rasulullah SAW. Beliau punya jargon yang sangat masyhur, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Kullu ummatin, setiap umat, laha, umat tersebut memiliki ramzu izzin, memiliki keagungan, memiliki kemuliaan, memiliki kejayaan. Wa ramzu izzina, simbol kemuliaan kami, simbol keagungan kami, simbol kemuliaan kami al-hamra wal bayda, merah putih. Habib menciptakan anak yang pertama kali memasang bendera merah putih sampai disiksa oleh tentara Jepang, Sayyid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dan Presiden Soekarno pada waktu itu sakit malaria, muriang, kermuriang harita Soekarno. Akhirnya disebut corona sih gak. Soalnya suhuna keur naik. Lamun geus aya corona dites heula moal tulus proklamasi sih gak moal tulus. Wah, ieu panas suhuna yo, 40 derajat, balik heula. Mal tulus Indonesia merdeka ya. Corona ribuh wae. Jadi neteli gara-gara corona merasa 43 jadwal raib. Minimal 3 juta we sepanggung. Kali 43. Ya segitu we lah. Ya Allah ya Karim. Ini hadirin ya bahkan waktu saya ke Batam sebenarnya ke pengerasa Kang Haji ke kantosnya Pulau Penyengat. Waktu sekali itu ada aya besan dia. Ke ayah Simkuring nikah, terus istri Simkuring Gaduh Putra nikah, ke Raina guru orang sadana Kang Haji Fatullah. Lalu ketika Simkuring Isra Mi'raj di Batam, terus jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Pulau Penyengat dari Batam itu 72 km. Naik kapal feri lalu kemudian ke Pulau Penyengat naik bargas. Di Pulau Penyengat ada peninggalan raja-raja Melayu, Pak. Dan saya yakin mau hadir dia catar apalin ya. Mun teu percaya klik di Syekhuna Google ya. Syekhuna Google, manehna loba sanad ilmu teh ka mana? Abdi nanti ilmu di Google. Google ti aya ke M3, aya ke Telkomsel, aya ke XL. Nah itu nanya.
Jaringan penting, sanad itu penting. Al-isnanu minad-din. Kebanggaan kita para santri karena kita punya sanad, silsilah. Kita dapat ilmu dari guru kita, dari guru kita, dari guru kita, lain dari Google. Lamun orang belajar di Google, teu ngarti rek nanya ka saha ka Google. Ya teh kumaha maksud hukum kieu teh? Dijawab ku Google. Matak sigana nu ngajina ka Google kieu mah ketika baca hadis, akhbarona Google, hadatsani YouTube. Sigana ya Allah ya karim serupa-rupa di urang. Lalu kemudian saya ziarah di situ ada makam Sayyid Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Di itu termasuk penasihat keagamaan Raja Melayu. Terus dan saya masuk pada salah satu makam, ada makam namanya Raja Ali Aji. Satu-satunya makam yang penuh dengan tulisan. Dan saya lihat itu tulisannya namanya Gurindam 12. Gurindam 12 itu cikal bakal kata-kata mutiara dari bahasa Melayu yang cikal bakal menjadi bahasa Indonesia. Saya mau tanya, yang menciptakan bahasa Indonesia siapa? Jam beli sih. Ke Batam ongkosna mahal. Ayo ngapal? Yang ngapal tak? Ayeuna ke Wani Piro mahal ke Batam mahal. Sehingga Indonesia yang disebut dengan negara pulau 17.400 pulau, belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Sari, jeung pulau-pulau saja. Dan setiap pulau diisi dengan berbagai macam suku, dan setiap suku punya bahasa beda-beda. Sunda nggak separupa, Pak. Sunda nggak separupa. Sunda suka kami Cianjur belum tentu sama. Kau mau Banten mah, nggak semua bisa lah diatur tuh. Namun lain di masjid diomongkan dah. Ngan di masjid dua izin, ta'adubnya di masjid. Bahasa kan beda. Orang manggil istri teh pamajikan, di ditu kan lain. Ngan mau beja-beja. Betul coba Pak zaman sekarang. Tapoh deui. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, dengan cara apa kita berkomunikasi, bersilaturahmi? Saya ceramah ke Madura, saya ceramah ke Tegal, saya ceramah ke Cirebon, saya ceramah ke Brebes, saya ke Purbalingga, saya ke Pekalongan, saya ke Jogja, ke Gunung Kidul. Dengan cara apa kalau saya tidak bisa bahasa Indonesia? Kalau tidak ada bahasa Indonesia, coba bayangkan. Rek ngomong orang Sunda itu Jawa, patoja iya tuh. Tapi putra abdi waktu abdi di Brebes, putra di Tegal, putra abdi umur 4 tahun tayana gegeri. Itu ngomong bari akal kata orang kali. Putra abdi ngomong Sunda, itu ngomong Jawa. Tapi dikersahkan nyambung. Nyambung kita budak leutik urangnya hatena bersih. Langsung ditafsiri ku malaikat Jibril buah. Sigana. Eta ngarti, ti ngobrol apa itu mawakeun ieu ngasakon anu main-mainan tapi ngarti padahal putra abdi ngomong Sunda, itu ngomong Jawa. Padahal kalau semua nyambung. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, dengan cara apa kita? Subhanallah. Indonesia berbagai macam suku, bahasa beda-beda. Ada Betawi, Padang, Jawa, Madura. Kalau lama di ayat lomba hitung, resep sigana mah. Lomba hitung, sigana nu paling menang suku Maluku, nu paling eleh suku Madura. Nya lamun lomba hitung, nu menang nu juara pasti Maluku, anu eleh pasti Madura. Lomba hitung mulai 1 2 3 4. Maluku mah sering hafal geus nepi ka 4. Madura tuh 1, 2, 2. Lila maju mundur deui, maju. Kasiap ku Maluku mah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang menciptakan bahasa Indonesia adalah ulama. Yang menciptakan bahasa Indonesia adalah ulama. Yang saya ziarah tersebut. Siapa namanya? Raja Ali Aji. Maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009 ketika selesai ziarah ke Pulau Penyengat, beliau menetapkan bahwa Bapak bahasa Indonesia adalah Raja Ali Aji. Lagi-lagi Allah memberikan anugerah lewat lisan ulama yang merupakan pewaris para nabi, pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jelas Nabi Muhammad memberikan sumbangan yang begitu besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi ngomong Nabi Muhammad wajasana si eta teh nyaho sejarah. Si eta teh pernah viral, rame konde Ibu Nusantara lebih indah daripada cadar. Ayeuna usul corona si eta tampil di TV One make cadar.
Sigana corona ieu teh tentara Allah lain sigana deui corona teh tentara Allah. Keur ngemutan, keur ngajawab bahwa cadar lebih mulia daripada kondom. Betul. Laki-laki dicadar zaman 2000. Benar teh? Ayeuna aya film kemarin flag. Merah putih. PS radikalisme. Wah, cadar gilaan hubunganna cadar jeung teroris anu sih sama lieur. Pamajikan abi emang teu dicadar kan santri wajib dicadar, bukan wajib maksudnya diharuskan dicadar supaya terbiasa. Tapi para jamaah sadar Islam semakin disudutkan tapi jarang elewet dalam mayoritas umat Islam ada di Indonesia. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali lagi jelas kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qadrunya, derajatnya yang tidak bisa dibanding. Kalau kita bicara zat ada dua. Zat itu kalau melihat tafsiran qasidah dari Imam Busiri di selanjutnya faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi. Jadi zat itu ngaitnya ada dua. Yang pertama berkaitan dengan khalq. Khalq itu bentuk fisik. Bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan fisik Nabi juga sama, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Laras tidak? Nabi itu sempurna. Maka kata sahabat Hasan bin Sabit, ya Rasulullah ajmalu minka lam tara qattu ain. Kata sahabat Hasan bin Sabit, aku tidak pernah melihat orang seindah engkau ya Rasul. Singkatnya ka'annaka khuliqta kama tasha. Engkau seolah-olah disebut diciptakan oleh Allah sakumaha pesanan Rasul. Pan ayo urang macan pernah mesen ke indung urang deuleu. Benar tak? Sugan orang ka di jero kandungan mah kadenya nyeun abdi teh sing bener. Lampu tong di pareuman bisi hideung abdi. Bisi pan teu bisa kitu aya Rasul seolah-olah. Maka Rasul mubarra'an min kulli aibin. Jauh dari cacat, jauh dari kekurangan, jauh dari celah itu benten jeung urang mah kadang-kadang terima jadi bapak na hideung, emak na hideung, bisa jadi budak nama geuneuh. Bisa jadi maksudnya. Coba ya para hadirin yang Rasul sempurna. Umum Ma'bad pernah ditanya, Rasul itu seperti apa? Huwa ajmalun nas min ba'id wa ahsanuhum min qarib. Rasul itu ketika dari kejauhan dipandang semakin indah, semakin dekat semakin indah, semakin dekat semakin indah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keindahannya Pak Bu Punten itu di Arab punya kebiasaan, maka rumahnya aya dak di luhur. Digambarkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Al-Habs dalam kitab Mawrisul Sudurar. Ya gharul pohon ya gharul badru min husni wajhi tahayyaratil albab fi wasfi makna. Ya gharul badru bulan saja cemburu dengan keindahan Nabi. Itu orang Arab kalau bulan purnama itu seling santai bareng kopi udud pendidak sambil menikmati cahaya rembulan. Jarum coklat bro, kopinya sapi natunar mukabiru sauti. Ya kapal api mix teh. Najan menang anjuk PED menikmati cahaya rembulan, tapi ketika Nabi keluar semua pandangan yang tadinya memandang bulan purnama beralih memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalah cahaya rembulan orang Rasulullah sallallahu alaihi, karena Rasul adalah cahaya. Pan barete pernah ngomong Rasul teh lain cahaya biasa. Ayat itu ngomong gitu. Loba nu merah nih ka harti. Salah. Coba kita bicara logika dulu. Kalau kita belajar ilmu fisika, ketika benda tersemprot cahaya maka dia akan memantulkan benda bayangan. Memantulkan pantulan benda. Betul tidak? Karena materi, karena benda. Coba Rasul punya kelangkang ke? Rasul aya bayang-bayangan ke? Rasul tegadu bayang-bayang. Kenapa Rasul tegadu bayang-bayang? Karena Rasul sejatinya adalah cahaya. Jadi matahari karena likannya bro Rasulnya mual maru. Model kieu lah urang anak center sebrot bohlam. Disebrot ayat ke kelangkang bohlam. Moal karena bohlam adalah cahaya. Tapi urang curug. Ieu curug loba fungsina ieu. Sebrot ayat ke kelangkang curugna tembok. Karena curug ini benda. Rasulullah bukan benda cahaya.
anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wali anta misbahus suduri sallallahu ala marhaban sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Ya para hadirin yang kaum muslimin. Jadi Rasul itu cahaya. Setengah 12, 5, 2 menit, 3 menit. Jadi Rasul itu cahaya. Jadi orang yang menyatakan Nabi bukan cahaya sangat keblinger. Sangat keblinger. Insyaallah mudah-mudahan sing menang hidayah. Mun teu menang hidayah sing dimodalkeun. Pan urang ngadoakeun heula teu menang langsung ngelaknat sia. Nabi itu diutus bukan untuk melaknat, tapi bu'istu rahmatan. Aku diutus untuk memberi rahmat. Jadi doakeun heula, hese we didoakeun sing modal. Jadi teu salah orangnya. Soal ini berbahaya. Para sahabat itu kalau kita baca kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa subhanallah. Bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu banyak riwayat-riwayat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih saudara Nabi itu ketika ditanya, "Hal anta akbar aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau yang lebih akbar daripada Rasul? Ibnu Abbas menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Dengan jawaban yang ciri kecerdasan Ibnu Abbas tapi menggunakan adab. Apa kata Ibnu Abbas? Huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu bi sanatain. Ini diplomatis bahasanya subhanallah. Saya yang lebih akbar itu Rasul, cuman saya lebih dulu 2 tahun dilahirkan. Kalau bicara ilmu, kalau bicara fakta, yang jelas lebih tua Ibnu Abbas dibanding dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ini berkaitan dengan Nabi, nggak bisa sembarangan. Hati-hati. Bagaimana dalam satu riwayat Imam Malik, pendiri madhab Maliki, ketika sedang membaca hadis disengat hampir 19 sengatan kalajengking. Beliau tidak mengeluarkan suara, takut melebihi suaranya ketika membaca hadis. Karena ini berlaku, jangan mengeraskan suara, berlaku bukan hanya untuk Rasul kernalika hidup, kernalika maut itu tetap berlaku. Atau kalau Nabi Muhammad itu biasa we ulah salah kadenya Rasul biasa we sallallahu alaihi wasallam. Tarikeun suara tarikeun tapi tong make urat euy. Tong make urat sieun pegat aing urat sia. Ulah nya. Nah, jadi intinya seperti itu bahwa Rasul kalau berbicara tentang zat berarti Rasul ada khalqu itu bentuk fisik tidak sama dengan manusia pada umumnya karena keindahan Rasul yang tidak tara. Yang kedua, bentuk khuluq itu akhlak. Nah, yang lalu momen Maulid yang perlu kita turut itu akhlaknya. Yang perlu kita turut itu maka dalam kitab Maulid Zumdur la yaqulu wa la yaf'al illa ma'rufah. Rasul itu kalau ngobrol ucapannya menenangkan orang lain yang mendengarkan. Perbuatannya memberikan manfaat bagi orang yang merasakan. Jadi mun nyerios ulah sok nyerikeun batur, mun berbuat ulah ngarugikeun batur, itu baru cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi. Jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita demi mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupina segitu anu tiasa hatur, hapunten kana segala kekirangan, hatur nuhun kana segala perhatosan. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.